الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. صدق Allahul Azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas, Geraha Mutiara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sudah berada di bulan Syawal. Tidak mudah sidang Jumat yang dirahmati Allah untuk mempertahankan nilai-nilai karakter yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ketika kita sudah masuk di bulan-bulan biasa seperti bulan Syawal ini. Maka masih ada kesempatan di mana Rasulullah bersabda, man shama Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, fa'atba'ahu, lantas menambahinya sittan min Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, fakana kasiyamud dahr, maka mereka dianggap puasa 1 tahun penuh. Ini masih ada waktu bagi yang belum memulai puasa Syawal atau sudah memulai tapi belum melengkapi 6 hari, maka marilah kita sempurnakan nilai-nilai Ramadan ini sehingga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, kita akan mendapatkan fadilah sebagaimana orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Hadirin sidang Jumat, bersyukur kita juga telah menyempurnakan rangkaian ibadah Idul Fitri, di mana kita menyambung silaturahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim persaudaraan, yang spesifiknya adalah persaudaraan dari nasab. Kalau dari kata-kata rahim ini, kita sudah alhamdulillah menyambung silaturahim kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada pak lek bulek kita, kepada pak de bude kita, kepada sepupu-sepupu kita. Kita berjuang, bahkan kita mudik lebaran, kita memperjuangkan semuanya untuk bisa bertemu dengan mereka. Juga hari ini kita juga menyambung silaturahim dari kata-kata ar-rahmah, persaudaraan di antara manusia, kepada teman, kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada komunitas, dalam bingkai halal bihalal. Bagaimana setiap kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka, yaitu dimaafkan dan kita semuanya saling memaafkan. Maka kita yakin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang pengin rezekinya luas,
usianya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim sebagaimana yang alhamdulillah sudah kita lakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas kita hari-hari ini. Tetapi sekali lagi butuh perjuangan, pengorbanan. Apalagi kita sudah di era online seperti ini, banyak orang yang memahami silaturahim itu online saja. Mengunjungi, menyampaikan ucapan bela sungkawa itu online saja. Tetapi nilai-nilai kebaikan yang sudah kita dapatkan dari orang tua, kita berjuang, berjumpa dengan orang yang kita cintai ini, kita perjuangkan dan juga kita ajarkan kepada anak. Karena beda. Ketika kita silaturahim bertemu dengan saudara-saudara kita, di situ ada sambungnya rasa, sambungnya komunikasi, persaudaraan, tukar informasi kerja, kesehatan dan lain sebagainya, termasuk kita ngajari kepada anak kita betapa orang yang mau silaturahim itu kadang harus sabar. Kita harus berempati dengan saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya di bawah ekonomi kita. Kita empati kepada mereka dan ini kita ajarkan kepada anak, kepada cucu-cucu kita. Juga seringkali ketika silaturahim ini kita mendapatkan yang namanya inspirasi. Kadang-kadang trigger-trigger di dalam kehidupan ini. Saat tiba-tiba Allah memberikan hikmah silaturahim. Kita melihat saudara kita, pak lek bulek kita yang kadang-kadang ekonominya mungkin di bawah kita. Tetapi kita melihat kehangatan, keharmonisan. Anak-anaknya taat, anak-anaknya patuh kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita mendapatkan inspirasi dari silaturahim. Kita melihat rumahnya mungkin sempit, tetapi rasanya kita nyaman di rumah itu. Kadang kita datang ke rumahnya besar, megah, tetapi kita nggak kerasan di rumah itu. Itulah kadang-kadang inspirasi yang datang ketika kita menyambung silaturahim kepada orang-orang saudara atau yang lain yang kami sebutkan persaudaraan di antara manusia tadi. Maka Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa perintah untuk bersilaturahim ini menyejajarkan dengan perintah bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yang kalian selalu meminta dengan namanya, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah, innallah alaikum raqiba, sesungguhnya Allah maha mengawasi kehidupan kalian semuanya. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, falyasil rahimah, hendaklah menjalin hubungan silaturahim. Jangan sampai memutuskan, naudzubillah, dengan sengaja. Sampai-sampai disebutkan orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini tidak akan merasakan baunya surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Rahmat Allah akan membersamai orang yang menyambung silaturahim. Dan Allah akan melepaskan kepada mereka yang memutus tali silaturahim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tetapi kadang kehidupan kita, kehidupan keluarga kita ini seringkali ada masalah. Dengan kakak kita, dengan adik kita, di keluarga kita. Mungkin hanya karena ada ketidakadilan kita anggap di dalam urusan warisan.
maka tiba-tiba tidak ada saling tegur sapa. Tidak ada saling mengunjungi. Wis ora mas-masan. Wis ora adik-adikan. Ini mungkin saya katakan seperti ini, tetapi kejadiannya itu sering kita mendapatkan itu. Tidak saling mengunjungi. Kalaulah kunjungan lebaran biasanya dilewati rumahnya itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah sebenarnya kenapa salah satu parameter orang-orang yang puasanya disebut sukses oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bisa menekan egonya, wal kadhiminal ghaid, tidak menerus-neruskan dendam kusumatnya ini, tidak menerus-neruskan rasa sakit hatinya ini, wal afina 'anin nas, kemudian memaafkan. Wis talah, mungkin dia nakalan tetapi sudah saya maafkan. Saya sakit hati waktu itu tetapi enggak apa-apa. Allah Maha tahu, saya maafkan. Hadirin sidang Jumat, ini mungkin mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan bertahun-tahun kadang-kadang orang menyimpan ini. Kemudian tidak saling tegur sapa ini. Padahal orang tua kita kalau ditanya, apakah mereka ridho dengan hal seperti ini? Ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan bagi orang tua kita. Apalagi mereka sudah di alam barzah. Ketika mereka melihat anak-anaknya bertengkar, hanya urusan tinggalan, hanya urusan warisan. Kita juga orang tua, kita juga ngajari anak kita supaya kepada saudaranya saling menyayangi, saling mengasihi. Dan kita tidak ingin suatu hari anak-anak kita itu bertengkar, sekali lagi hanya karena sesuatu yang seperti ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita silaturahim yang sebenarnya bukan saja membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalaulah orang memberikan kebaikan, kemudian kita balas kebaikan, itu biasa. Kalau orang itu datang ke rumah kita bawa makanan, kita berikan makanan yang sama, itu juga biasa. Tetapi disebutkan laisal wasilu bil mukafi'i. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim dengan membalas kebaikan yang sama. Walakinnal wasila, orang yang menyambung silaturahim itu apabila ada di antara saudara kita memutuskan tali silaturahim, menganggap kita ini sudah bukan saudaranya, tetapi kita masih rela di hari Idul Fitri ini, masih Syawal ini, datang ke rumah mereka, memaafkan mereka. Siapa yang lebih beruntung? Yang lebih beruntung yang memaafkan. Karena rahmat Allah akan bersama orang yang memaafkan, dan na'udzubillah sekali lagi murka Allah bersama dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, masih ada waktu beberapa hari di bulan Syawal ini. Kita lihat lagi list. Adakah di antara tetangga kita yang tidak kita kunjungi? Adakah di antara saudara kita yang mungkin karena kita sakit, karena omongannya waktu itu tidak kita datangi? Kita tidak tegur sapa, tidak kita WA, bahkan nomor handphonenya kita blokir? Adakah mungkin teman kerja, teman bisnis kita yang pernah menyakiti kita, kemudian tidak pernah kita datangi? Maka kesempatan kali ini, ketika kita ingin rezeki Allah semakin berlimpah kepada kita semuanya, maafkan mereka, tegur mereka, datangi mereka, dan itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dilempari batu, walaupun dilempari kotor sampai berdarah-berdarah, tetapi Rasulullah justru memaafkan dan mendoakan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.